Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, Allah dialah Tuhan semesta alam. Allah Tuhan yang sebenarnya. Saudaraku, kali ini kita sampaikan firman Allah dalam surat Al-An'am 102 yang artinya, Itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia Maha Pemelihara segala sesuatu. HS Al-An'am ayat 102. Wahai saudaraku, hamba-hamba Allah yang sedang mencari keteguhan, yang hatinya kadang diguncang oleh ujian kehidupan, dengarkanlah firman agung ini. Ayat ini bukan sekadar kalimat tauhid, tetapi pijakan seluruh hidup, penentu arah setiap langkah, dan penenang bagi setiap jiwa yang gelisah. Allah ingin menyampaikan kepada kita, jika engkau mencari sandaran, akulah sandaranmu. Jika engkau mencari pelindung, akulah pelindungmu. Jika engkau mencari jalan, akulah jalanmu. Pertama, dialah Allah yang sebenarnya, tempat kembali, tempat berharap. Berapa banyak manusia mencari kekuatan pada makhluk, berapa banyak yang menggantungkan hatinya pada harta, jabatan, pertolongan manusia, atau kekuasaan dunia. Padahal semua itu akan lenyap, semua akan meninggalkan kita ketika kita paling membutuhkannya. Namun Allah, Tuhanmu yang sebenar-benarnya, tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Rasulullah SAW bersabda, Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia di hadapanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika engkau menjaga tauhidmu, kesucian hatimu dan ketaatanmu, Allah sendiri yang akan berdiri di depanmu, memeliharamu dari segala bahaya, dari tipu daya manusia, dari gelapnya takdir yang engkau belum tahu ujungnya. Kedua, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jangan serahkan hatimu pada selainnya. Cobalah merenung sejenak. Siapa yang menciptakan air mata yang jatuh ketika engkau sedang sendiri? Siapa yang menyembuhkan luka yang orang lain tidak pernah melihat? Siapa yang mengangkatmu setiap kali engkau jatuh, padahal engkau tidak menghabari siapapun? Itulah Allah. Dialah yang menyempurnakan nikmat tanpa engkau minta. Dialah yang menutupi aibmu tanpa engkau sadari. Dialah yang menguatkanmu di saat engkau merasa tidak mampu lagi. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mengapa kita kadang lupa kepadanya? Mengapa kita memberikan bagian terbesar dari hati ini kepada dunia, kepada manusia, kepada sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat tanpa izinnya? Ketiga, pencipta segala sesuatu, maka tidak ada yang terjadi tanpa ilmu dan kehendaknya. Jika hati kita yakin bahwa setiap kejadian telah Allah atur dengan hikmah yang sempurna, maka seburuk apapun musibah yang menimpa, hati tetap akan tenang. Orang beriman bukan berarti tidak diuji, justru semakin tinggi iman, semakin berat ujiannya. Tapi Allah tidak menciptakan satu kejadian pun tanpa makna. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Apapun yang terjadi, Allah sedang mendidikmu. Allah sedang memuliakanmu. Allah sedang membersihkanmu dari dosa-dosa. Allah sedang mengangkat derajatmu lebih tinggi daripada yang bisa engkau bayangkan. Keempat, maka sembahlah Dia dengan ibadah hati sebelum ibadah badan. Menyembah kepada Allah bukan sekadar ruku dan sujud tanpa rasa dan makna, namun ruku dan sujud kita adalah tanda ketaatan penuh kepada Allah, harus dipenuhi dengan rasa dan makna. Ibadah yang penuh makna, yang menjadi inti ayat ini adalah ibadah hati. Yakin kepada Allah sepenuhnya, takut hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, mencintainya lebih dari apapun, ridho dengan takdirnya, menyerahkan semua urusan kepadanya.
Inilah yang membuat ibadah lahir menjadi hidup, menembus langit, dan menjadikan seorang hamba dicintai Allah. Kelima, dan Dia Maha Pemelihara segala sesuatu, maka tenangkan hatimu. Jika Allah yang memelihara langit agar tidak runtuh, bumi agar tidak hancur, matahari agar tidak mendekat, dan jutaan makhluk agar tetap hidup, bagaimana mungkin Dia tidak mampu memelihara hidupmu? Jika Allah menjaga burung di udara dan ikan di lautan, maka Dia jauh lebih menjaga seorang hamba yang menyebut namanya setiap hari. Bersandarlah kepada Allah dalam setiap helayan nafas. Minta kekuatan hanya kepadanya. Minta ketenangan hanya kepadanya. Minta arah hidup hanya kepadanya. Saudaraku, wahai hamba Allah, hidup ini pendek. Dunia ini bukan tempat menetap, hanya tempat singgah. Maka genggamlah firman Allah dalam ayat ini sebagai kompas hidup. Itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Jika engkau menjadikan Allah sebagai Tuhanmu dalam hati, maka seluruh perjalanan hidupmu akan Allah susun dengan penuh kasih, hikmah, dan kemuliaan. Semoga Allah menghidupkan hati kita dengan tauhid yang murni, meneguhkan langkah kita, dan menjadikan kita hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.